Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الإخوة نستفتح الجلسة مثل ما نواه مشايخنا وآباؤنا الصالحون وأسلافنا عسى الله أن يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الرحمة الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din wassalatu wa afdhalus salam ala asyrafil mursalin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. DKM Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin meskipun di sela-sela kesibukan dan masih suasana transisi pandemi antara PSBB dan pasca PSBB ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan untuk bermajelis ilmu. Amin. Melanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Cek. Hari ini kita akan membahas bab yang ke-26 ya. Bab yang ke-26. Mohon maaf. Faqad. Sudah dapat semua ibu-ibu? Bapak-bapak? Ini ada sahabat saya yang hadir nih, Ustadz Salim. Sahib, Masya Allah. Kok tahu Ustaz? Lihat sharean saya kayaknya nih. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina wa li walidayhi wa li walidina amin. Kita lanjutkan bab tahrim az-zulmi wal amr bi raddil mazalim. Bab tentang keharaman berbuat zalim dan perintah mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang atau sebagai orang-orang yang menzalimi hak orang lain. Oke. Ini pas banget temanya ini. Jadi belum lama ini umat Islam dizolimin. Ya. Ya Bu, sama siapa? Perdana Menteri Perancis. Nah, ini bab zolim ini. Ya, itulah pentingnya maulid saya kira. Kenapa? Kita masih ngadain perayaan maulid saja, ihtifal maulid saja, itu orang masih membuat karikatur Nabi. Dalam karikatur itu Nabi dipersonifikasikan sebagai orang yang pakai sorban, jenggotan, lalu ada bom yang sedang menyala di atas sorbannya, menunjukkan bahwa Nabi itu teroris, radikal, ekstremis dan lain-lain. Bayangkan kalau kita nggak ngadain maulid. Boleh jadi 10, 20, 30 tahun kita nggak ngadain maulid, lalu orang-orang yang fobia, musuh-musuh Islam, yang takut dengan Islam itu membuat karikatur Nabi, menggambarkan sosok Nabi seperti itu. Anak-anak kita yang tidak lagi merayakan maulid, boleh jadi ketika dia lihat karikatur itu dia katakan, oh inilah Muhammad itu. Ya enggak? Karena dia enggak tahu bagaimana sirah dzatiyah, biografi Nabi.
Nah, di mana kita tahu sirah dzatiyahnya Nabi, biografinya Nabi? Di majelis-majelis maulud atau maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu penting maulid. Sudah maulid masjid ini, Ustaz? Belum. Wah, harus maulid itu. Ustaz Salim yang ngisi nanti. Nah, ini sekalian tipis-tipis, senggol tipis-tipis. Karena nih saya kasih contoh ya. Saya mohon maaf, mungkin tetangga kita sebagian ini sebelum masuk ke materi ada yang non muslim. Saya jauhin, gak enak. Pernah nggak ke mall ngelihat pohon Natal? Ibu-ibu ke mall gitu datang ngelihat pohon Natal, pernah? Pernah ya? Natal itu, pohon Natal itu ada ketika hari apa? Hari Natal. Natal itu artinya apa? Lahir. Natal itu artinya lahir. Natalitas artinya lahir, mortalitas artinya mati. Jadi kalau selamat Natal, selamat lahir. Jadi mereka juga mensyiarkan maulidnya Nabi Isa. Tapi bahasanya bukan maulid, tapi Natal. Tapi hebat, kita kalah sama mereka. Ini kita harus belajar min istiratijiyatid da'wah. Belajar tentang strategi dakwah mereka. Bagaimana saudara-saudara kita yang Nasrani itu buat pohon Natal dihiasi cantik, indah, dan syiar maulidnya semarak sampai mall-mall. Kita masuk lantai 1 udah penuh dengan pohon-pohon itu. Mungkin di antara kita yang muslim dan muslimah, ibu-ibu kalau ke mall sebelum masuk apa? Foto dulu dong. Fotoin dong. Seneng nggak ngelihatnya? Jujur, seneng nggak ngelihat pohon itu? Apa yang dapat kita petik? Meski mereka tidak sampai membawa kita ke akidah mereka, tapi dengan strategi dakwah mereka itu, mereka berhasil membawa kita paling tidak bukan untuk beriman, tapi simpatik dengan syiar maulid Nabi Isa. Untuk substansi maulidnya mereka menganggap Tuhan, dan kita kan menganggapnya Nabi bukan Tuhan. Nah, kita ini syiarnya masih di masjid, di musola. Itu pun kadang-kadang yang maulid sama anti maulid masih debat. Mereka itu syiarnya sudah sampai mall-mall sudah. Bahkan yang ikut simpatik bukan cuma yang Nasrani, yang muslim juga ikut-ikutan foto di depan pohon itu. Nah, itu luar biasa. Harusnya mudah-mudahan syiar maulid kita pun bisa sampai ke mall-mall, ya, sampai ke, ya, kalau kita punya toko, punya warung, syiarkan itu paling tidak bahwa ini Rabiul Awal dan lain-lain. Saya kira banyaklah cara untuk kita mensyiarkan itu. Jadi itu pentingnya kita maulid. Karena kita masih maulid aja sekarang, Nabi kita masih dizalimi, keberagamaan kita saja masih dizalimi. Gimana itu, Bu? Emmanuel Macron itu ya, itu saya dengar berita ada yang sampai guru sejarah di penggal leher kepalanya. Saya kira banyak persoalan dan banyak yang bisa kita bahas, tapi kalau saya boleh kasih sikap adalah kita mengutuk, mengecam siapapun yang menghina agama manapun. Jadi kita nggak boleh menghina agama orang, orang lain pun tidak boleh menghina agama kita. Atribut keagamaannya tidak boleh dihina. Apa aja atribut keagamaan itu? Ustadznya, pendetanya, tokoh agamawannya, simbol-simbol agamanya, Tuhannya, dan lain-lain lah. Itu nggak boleh kita hina. Maka kita mengutuk Emmanuel Macron itu dengan dalih kebebasan pers. Dia bilang majalah yang sempat viral waktu itu membuat karikatur Nabi lalu kemudian tidak aktif lagi, tapi di rezimnya Emmanuel Macron boleh terbit lagi atas dasar kebebasan pers. Ini kita kutuk. Kita sangat mengecam. Nah, bagaimana ekspresi pengutukan dan pengecamannya? Saya kira banyak persoalan. Di zaman Nabi masih hidup pun Nabi sering dizolimi. Nabi sering
dihina dan lain-lain sebagainya. Bahkan salah satu yang menghina Nabi itu adalah menantu Nabi sendiri, anaknya Abu Lahab. Dua anak Abu Lahab nikah dengan dua anak perempuan Nabi. Ketika Nabi kemudian melantik dirinya menjadi Rasul, kata Abu Lahab, ceraiin tuh anaknya Muhammad, karena dia sudah buat agama baru, bukan agama nenek moyang. Ceraiin. Yang satu anak Abu Lahab menceraikan, yang satu lagi tidak hanya menceraikan tapi meludah wajah Nabi. Itu menantunya. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, berdoa agar Allah kemudian memberikan balasan yang setimpal dengan mantan menantunya yang durhaka ini. Apa yang terjadi? Anak Abu Lahab ini kemudian berdagang ke daerah tertentu. Dalam perjalanan dagangnya safar, dia diterkam dengan seekor binatang anjing padang pasir yang sangat buas, lalu meninggal dunia. Jadi Nabi tidak pernah membunuh orang yang menyakitinya lewat tangannya sendiri secara langsung, itu nggak pernah. Tetapi ada yang terbunuh, ada lewat tangan sahabat. Lalu kemudian ada yang dapat amnesti juga ada, artinya dimaafkan oleh Nabi. Beberapa kasuistik tertentu, ada seorang yang menghina Nabi, lalu kemudian karena dia taubat dan mengakui kesalahan itu dimaafkan oleh Nabi. Nah, dalam konteks Emmanuel Macron ini saya kira apa yang sudah ditempuh para ulama-ulama, tokoh-tokoh kita itu sudah bagus. Misalnya Syekhul Azhar itu mengutuk keras, mengecam, lalu kemudian meminta mensupport paling tidak warganya memboikot produknya. Nah, ini saya kira penting. Terakhir saya dengar Kiai Khalil Nafis itu dari MUI, ketika bahas kasus ini dia bilang dia meminta agar pemerintah memutusi hubungan diplomatis antara Perancis dan Indonesia. Saya kira ini masih wajar, karena yang berbicara adalah kepala negara dan sekupnya adalah negara. Ya, nggak mungkin Emmanuel Macron itu langsung dibunuh, itu juga nggak adil. Atau guru sejarah itu dipenggal kepalanya. Saya kira walaupun kita sama-sama berang dan marah, tapi itu juga bukan akhlak dalam Islam. Saya bisa bicara ini karena penelitian akademik saya dulu berbicara tentang al-istihza fid din, mengolok-ngolok agama. Itu penelitiannya. Jadi ternyata banyak riwayat-riwayat yang bicara itu, dan tidak semuanya dibunuh, ada yang dimaafkan. Karena orang itu menghina agama motifnya macam-macam. Ada yang menghina agama bukan karena apa-apa, tapi karena dia dapat informasi yang keliru, beli buku keliru, dengerin ceramah keliru. Lalu kemudian dia simpulkan, oh iya Islam itu teroris, lihat berita keliru, sehingga dia fobia dengan Islam. Nah, orang yang seperti ini nggak layak dibunuh, tapi diberi informasi yang benar supaya seimbang dengan harapan kalau dia sudah dapat informasi yang benar, berubah pikirannya, tidak lagi menzolimi Islam, tidak lagi menghina Islam, tapi justru mudah-mudahan masuk ke dalam Islam. Saya kira itu. Oke, kita masuk ke dalil-dalil yang diinventarisir oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Ada 2 hadis, ada 2 ayat, dan ada berapa hadis ini? Banyak kayaknya ini. Ya, cukup banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ma liz-zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Wa qala ta'ala wa ma liz-zalimina min nasir. Saya gabungin aja Bapak Ibu. Kalau di kopian itu, yang pertama surah Al-Mu'min. Al-Mu'min ini atau Al-Ghafir ayat 18. Yang kedua surah Al-Hajj ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maliz zalimina min hamim wala syafi' yuta'." Yang kedua, "Wa maliz zalimina min nasir." 2 ayat ini memberi pelajaran kepada kita, orang yang berbuat zalim itu dia nggak akan punya teman setia. Yang kedua, tidak akan ada orang yang memberi syafaat kepadanya nanti di hari akhirat. Dan tidak ada penolongnya ketika dia membutuhkan pertolongan. Intinya orang yang menzolimi orang itu, tidak ada orang yang benar-benar setia menjadi sahabat dan temannya. Karena orang merasa dizolimi dengan kehadirannya. Orang merasa terganggu dengan kehadirannya.
Bagaimana mungkin orang bisa setia dengan dia? Tapi Ustadz, ada tuh orang-orang yang zolim, berbuat zolim tidak sendirian, tapi dia komplotan pakai geng, pakai kelompok. Itu ada teman-temannya. Paling teman-temannya sesama orang yang zolim. Tapi temannya yang benar-benar setia itu nggak mungkin ada kecuali orang yang zolim juga. Ya sudahlah, sama-sama nanti di akhirat komplotan yang zolim ini kemudian tidak akan mendapatkan syafaatnya Allah di hari kiamat dan tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi dari hal yang demikian. Amin. Kita masuk ke hadis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis yang pertama, wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ittaquz zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuh fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulm. Nabi menggunakan diksi ittaqu. Ya. Hati-hatilah kamu dengan dosa kezaliman. Hindarilah kezaliman. Takutlah kamu terjebak menjadi orang yang zalim. Kira-kira begitu. Karena kezaliman ini, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman akan bisa berdampak pada nasib kita di akhirat, yang nanti di akhirat akan memberikan az-zulumat. Apa makna zulumat? Paling tidak ada dua. Yang pertama, makna zulumat itu adalah orang yang berbuat zalim di dunia, dia tidak akan diberikan cahaya di hari akhirat. Itu kan populer dalam riwayat. Masing-masing kita nanti dibangkitkan setelah dari kubur, berjalan ke padang mahsyar, lalu kemudian menapaki sirat dan lain-lain. Masing-masing orang punya cahaya, tapi kadar cahayanya beda-beda. Ada yang kadar cahayanya lampu Petromax, ada yang kadar cahayanya ya lampu biasa seperti ini, ada yang kadar cahayanya seperti lilin. Bahkan diceritakan dalam riwayat itu ada orang yang punya cahaya itu cuma nempel di kuku jempol kakinya. Cahaya itulah yang cuma bisa dia manfaatkan untuk berjalan supaya tidak terjatuh di sirat. Nah, jadi masing-masing kita akan diberikan cahaya untuk mempermudah kita berjalan di siratnya Allah. Tetapi kadar cahaya kita beda-beda. Samalah kayak di dunia ini. Ada yang lampu 5 watt, 10 watt, 12 watt, tergantung volume ruangannya. Nanti kita tergantung volume amal ibadah kita. Semakin banyak amal ibadah kita, watt penerang yang dikasih Allah sama kita lebih gede. Tapi kalau amalnya sedikit, sedikit cahayanya. Bahkan diceritakan dalam riwayat itu ada orang yang sama sekali tidak dikasih cahaya. Dia berjalan dalam kegelapan. Az-zulumat. Ini makna yang pertama. Yang kedua maknanya adalah wajahnya menghitam. Makanya kalau kita berwudu itu ketika membasuh wajah, Imam Al-Ghazali dalam Bidayah mengajarkan satu doa. Allahumma bayyid wajhi yawma tabayyaddu wujuh wa yawma tashwaddu wujuh. Tuhan, putihkanlah wajah kami di hari di mana ada orang-orang yang putih wajahnya dan ada orang-orang yang kelam kusut wajahnya. Nah, ini doa ini populer di beberapa kitab, salah satunya Bidayahnya Al-Ghazali. Ya, boleh dibaca? Boleh. Boleh nggak dibaca? Boleh juga. Ya, tapi lebih bagus dibaca supaya wudhu kita itu dimaknai gitu loh. Nah, itu bagus sekali. Nggak hafal Arabnya, dalam hati aja. Paling tidak, ya Allah bersihkanlah wajah saya, cerahkan wajah saya. Saat dimana nanti ada orang-orang yang wajahnya cerah, ada orang-orang yang wajahnya kusut, muram. Ya, karena panik dan takut
Kira-kira catatan amal dia diberi dari kanan, kiri, atau belakang. Bagaimana nasib dia nanti? Nah, itulah, kira-kira begitu. Oke. Jadi ibu-ibu, hadis yang pertama ini memberi kita beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, Nabi menyuruh kita berhati-hati terhadap 2 dosa. Berapa dosa? 2. Dosa yang pertama, zalim. Dosa yang kedua, asyuh, kikir, bakhil. Itu kata para ulama, asyuh itu gabungan antara pelit ya sama toma. Ada orang yang pelit, ya kan? Pelit, tapi tidak toma. Artinya dia memang pelit kalau punya harta untuk dirinya, tapi dia tidak mengharapkan lebih, tidak punya ambisi harus dapat sekian, tidak. Yang penting dia punya harta itu pelit gitu. Tapi ada orang yang toma. Toma itu rakus. Bayangkan kalau 2 dosa ini bergabung, antara al-bakhil dengan at-toma, itu namanya asyuh. Itu apa bahasanya itu? Kalau padanan bahasa Indonesianya ya kikir. Ya. Nah, itu pelajaran yang pertama. Kita disuruh berhati-hati dengan 2 dosa ini, zalim dan kikir. Nah, kezoliman akan memberi dampak kepada kita di akhirat nanti berupa az-zulumat. Az-zulumat maknanya 2. Yang pertama, wajah kita menghitam, menunjukkan kita adalah orang yang ahlus shimal, orang yang enggak selamat. Yang kedua maknanya adalah tidak diberikan cahaya sebagai penolong kita berjalan di siratnya Allah. Sementara orang kalau kikir, maka akan berdampak juga nanti di akhirat, bahkan di dunia. Hadis ini memberi informasi kepada kita dampaknya sebagai berikut. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena orang kikir itu yang udah-udah, gara-gara dia punya penyakit syuh, punya penyakit kikir, bakhil campur toma tadi, hancur hidupnya. Begitulah umat-umat sebelum Nabi Muhammad, seperti kaumnya Nabi Syuaib. Itu terkenal tuh. Umatnya Nabi Syuaib, ibu-ibu, itu salah satu dosanya suka menzolimi timbangan, mencurangi sukatan, culas menyukat, curang menimbang, mempermainkan timbangan. Itu kaumnya Nabi Syuaib. Dan ternyata itu berlanjut ke umat Nabi Muhammad. Di Madinah ada satu pasar, orang kalau di pasar itu, pedagang-pedagangnya terkenal bohongin sukatan. Maka satu ketika Nabi melakukan inspeksi ke pasar itu, dan Nabi mengatakan, siapa yang berlaku curang falaisa minna, dia bukan bagian umatku. Siapa yang berlaku curang, dia bukan umatku. Dan turun satu ayat, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas, dan seterusnya itu. Celakalah orang-orang yang berbuat curang meski sedikit. At-tatfif itu kata para ulama fikih, maknanya adalah bohongin orang meski sedikit. Beda sama mencuri. Kalau mencuri, mengambil hak orang, satu dengan kadar yang besar, yang kedua tanpa sepengetahuan orang yang dicuri, itu namanya mencuri. Tapi kalau tatfif, mengambil punya orang sepengetahuan orang itu. Contohnya, ibu-ibu belanja, lalu kemudian beli cabai dong bang, setengah kilo cabai merah, udah ditimbang sama abangnya tuh cabainya. Tambahin lagi dong. Tambahin lagi dong. Dia tahu nggak? Tahu. Dia tahu. Karena dia nggak enak, dia tambah lagi tuh 1 butir, 2 butir, 3 biji cabai. 3 biji itu namanya tatafif. Celaka lah buat orang
yang kalau dia membeli dia minta ditambahkan haknya, tapi kalau dia menjual dia mengurangi kewajibannya. Bukan cuma buat pembeli, buat penjual juga. Dia kasih magnet di timbangan supaya beratnya bertambah. Nanti kalau disukat belum nyampe ukuran sekilo, tiba-tiba udah sekilo. Nah, itu juga tatfif. Wailun lil mutaffifin. Kata Allah, celaka mereka. Zalim itu. Nah, buat kita yang jualan pakai timbangan, mungkin kita nggak ada magnetnya di timbangan. Tapi mungkin kalau kita jual sembako warung, kadang-kadang suka nimbang minyak dan lain-lain, itu kan kotor timbangannya. Kotor, itu kotorannya ngegumpel. Kotoran yang ngegumpel itu bisa menambah berat timbangan. Itu sering-sering dibersihin. Jangan sampai gara-gara itu jadi tatfif. Itu penting itu. Jadi Bu, kalau udah ditimbang setengah kilo, belinya setengah kilo, jangan minta nambah lagi kalau tidak dia yang nambahin. Kecuali dia bilang, ini saya kasih lebih. Ini kadang-kadang kita maksa, tambah dong langganan juga gitu loh. Dia mau nggak mau ditambahin sama dia. Iya nggak Bu? Bu, tadi ada yang belanja tuh di depan saya lihat. Nah itu kata Allah wail. Wail itu maknanya dua kata para ulama tafsir. Makna yang pertama adalah celaka. Jadi kalau orang Arab mengatakan wailak, celaka kamu. Yang kedua maknanya adalah lumbung salah satu neraka yang kalau dimasukkan api ke dalamnya 40 tahun baru terdengar bunyi jatuh batu itu ke dalam lumbung itu, saking dalamnya. Dan orang yang kena wailnya Allah tadi, kena berlaku tatfif itu, akan dimasukkan ke sana yang dalam sekali 40 tahun baru nyampe. Itu di Quran itu ada 40 dosa yang dikecam dengan kata wail. Salah satunya wailun lil mutaffifin. Ada lagi fawailul lil, celaka orang yang mengkhianati salatnya. Wailul lil fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu menarik kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Untung aja ayat itu ngomongnya alladzina hum an salatihim sahun, seperti yang saya sudah jelaskan. Dia tidak katakan alladzina hum fi salatihim sahun, tapi an. Karena kalau fi, semua yang kita pernah sholat pikiran kita kemana-mana kena celaka kita. Alladzina hum fi berarti di dalam sholat. Untung saja ayat itu tidak mengatakan fi, tapi dia katakan an. Kalau an itu maknanya jauhar, substansi. Jadi celakalah mereka yang sholat itu yang mengkhianati substansi sholatnya, bukan yang pikirannya kemana. Boleh jadi itu juga berdosa, tapi bukan itu yang dimaksud ayat itu. Kalau itu yang dimaksud, semua kita celaka. Dan ada yang ingat jemuran, ada yang ingat macam-macam, ada yang tadi habis nge-mall ketemu tas cakep tapi harganya nggak cakep, macam-macam tuh. Wah, itu bisa celaka semua. Untung saja Allah masih sayang. Itu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kita lanjut sampai mana tadi? Nah, orang kalau berbuat kikir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menghancurkan dirinya atau sukunya, golongannya dan lain-lain. Seperti umatnya Nabi Syuaib, mereka dihancurkan oleh Allah karena kekikiran mereka. Gara-gara mereka kikir, nah, lihat juga ini, hamalahum ala an safaku dima'ahum. Orang yang kikir itu, gara-gara kikir, dia itu bisa menumpahkan darah, bisa saling bunuh, Hati-hati. Pernah dengar orang berebutan harta warisan, berantem, bunuh-bunuhan? Orang-orang bawa goloknya udah diasah, ngasah doang sih sebenarnya, ya, biar cepat selesai urusan. Gara-gara bagi warisan berantem, goloknya diasah. Kenapa orang sampai berantem seperti itu?
Karena kikir kan? Karena di otaknya fulus. Apa nih Bu? Jari fulus. Ini berarti hati-hati nih. Apa ini Bu? Hah? Yang benar nih. Jadi orang yang kikir merusak dirinya, akan membunuh dirinya. Membunuh di sini ini maknanya bisa begini ya. Membunuh dalam makna hakiki, diazab sama Allah. Yang kedua, mati karakternya di masyarakat. Orang akan kecam dia, oh itu kikir itu, terbunuh karakternya. Lalu kemudian dia gara-gara kikir bisa menumpahkan darah orang. Lalu kemudian wastahallu maharimahum. Orang yang kikir, saya nggak tahu di sini terjemahannya pakai yang mana nih. Apa ya? Saya lihat di beberapa terjemahan itu orang yang kikir itu bisa menghalalkan perempuan yang tidak haram, yang haram dinikahi, perempuan yang tidak halal dia setubuhi dan lain-lain. Tapi makna yang lebih universal, saya lebih setuju sama ini. Orang yang kikir gara-gara kekikiran, dia bisa menghalalkan segala jalan untuk mendapatkan apapun meski itu haram buat dia. Mengambil jalan pintas meski jalan itu nggak pantas dilakukannya. Orang gara-gara kikir misalnya suka dengan seorang perempuan, tapi perempuan ini nggak suka sama dia, ditolak cintanya. Kemana dia? Ke dukun. Ke dukun ini kan haram. Tapi karena dia kikir, dia memang pengen wanita itu. Gimana caranya dipelet wanita itu supaya cinta sama dia. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Jadi kekikiran membawa kita ke kezoliman. Kikir itu adalah anak tangga menuju kezoliman. Nah itu dia kata kunci dari hadis Nabi ini. Kikir adalah anak tangga menuju kezoliman. Banyak itu kita kadang mikir, kenapa sih orang mau ke dukun, ya, suruh santet orang, guna-guna orang, teluh orang, macam-macam. Orang sampai sakit seumur hidup, dia bayar. Bagaimana kemudian warungnya tidak laku, ini karena saingan dagang. Banyak nggak yang begitu? Banyak. Saya baru ketemu teman saya nih, praktisi ruqyah. Kemarin dia cerita, ada salah satu perumahan di Jakarta ini, developernya pakai tumbal. Itu katanya ya, menurut dia biasanya perumahan-perumahan yang di depannya itu kalau Anda masuk ada patung apalah aja itu ternyata dia nanam di situ. Itu minta tumbal, mesti itu salah satu warganya ada yang sakit berat, tiba-tiba kolaps bisnisnya, lain-lain, meninggal. Itu mesti ada. Ternyata setelah diselidiki, developernya pakai tumbal biar cepat laku perumahannya. Nah, itu macam-macam lah. Itu yang begitu-gitu itu ada itu. Ya kan? Bagaimana orang suami istri bisa cerai, bisa pisah. Farriquna bainal mar'i wa zawjih, kata Al-Qur'an. Mereka belajar sihir supaya memisahkan suami istri karena mungkin dia suka dengan istrinya atau suaminya dan lain-lain. Ya, ini termasuk zalim. Yang tidak zalim tuh gimana? Gini. Sama-sama berdagang, sama-sama jual sembako. Contohnya nih, contoh gampangnya. Ada orang beli tabung gas sama kita. Pak, beli tabung gas. Oh mas, lagi kosong nih, barangnya belum masuk lagi. Dia nanya, Pak, saya warga baru nih, kasih tahu dong kira-kira selain di sini di mana lagi warung yang jual tabung gas. Dia tahu tetangganya ada jual tabung gas, nggak jauh dari situ. Tapi dia bilang apa? Kayaknya nggak ada mas. Kayaknya nggak ada. Nah, itu udah zalim. Harusnya akhlak muslim itu walaupun sama-sama saingan berdagang. Coba mas lurus ke depan.
nanti perapatan belok kiri misal, di situ ada warung. Nah, itu jual tabung gas juga. Kasih tahu. Toh barang kita memang benar-benar lagi kosong. Kalau dia beli di warung orang juga kita nggak rugi. Tidak ada yang terzolimi sebenarnya. Tapi karena dia punya sifat syuh. Apa syuh tadi? Campuran dari dua dosa apa? Yang pertama kikir, yang kedua toma. Ya. Karena dia punya sifat itu, gimana caranya menurut anggapan dia saudaranya nggak kebagian rizki. Nah, itu. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari ini. Amin. Ada doanya Bu. Doanya kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, lindungkanlah saya, diri saya ini dari penyakit syuh, kikir, dan masukkanlah saya ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Nah, itu doa ini diramu sama para ulama, diambil dari ayat 16 surat At-Taubah. Wa may yuqqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Wa may yuqqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ya, mereka yang diselamatkan dari sifat kikir, maka mereka itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Nah, makanya doanya tadi, Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Hafal Bu? Pak? Belum. Sama-sama lagi. Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Boleh itu. Jadi kira-kira kalau ada rasa-rasa dengki sama tetangga, kikir, bacalah doa ini. Bacalah doa ini. Ya. Oke. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquq ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Semua kita nanti akan diperintahkan mengembalikan hak yang pernah kita ambil hak orang lain kepada mereka yang kita zalimi. Dan Nabi menggambarkan bahwa ini tidak main-main. Jadi nanti di hari akhirat ada part di mana kita itu disuruh mengembalikan hak tetangga kita, pasangan kita. Ada istri misalnya nafkahnya tidak terpenuhi oleh suaminya. Nah, itu suaminya harus bayar haknya di hari akhirat. Atau istri tidak memenuhi hak suaminya, harus bayar di akhirat. Semua kita. Bayangkan Bu ya, kalau kita baca hadis ini, kira-kira jadi pemimpin masih doyan gak? Boleh jadi doyan, tetapi motivasinya beda ya. Bukan karena jabatan lagi, karena bayangkan peluang berbuat zalimnya itu. Kalau ada hak warga rakyat kita yang kita zalimi, kita harus bayar itu. Mungkin kalau saya punya utang sama ibu, saya tidak bayar, saya zalim sama ibu. Bayangkan kalau saya memimpin satu desa, saya korupsi, ada dana selama lockdown PSBB,
dibagi beras sama Pemda. Saya kasih saudara saya, kakak saya. Yang miskin tetangga saya nggak kasih. Bayangkan nanti saya pikul-pikul beras itu. Lockdownnya udah kelar, coronanya udah kagak ada, saya masih mikul beras di akhirat. Buat nyariin orang yang saya zalimi. Bayangkan, itu sekupnya kepala desa. Kalau bupati, kepala daerah, kalau gubernur, kalau presiden, bayangkan itu. Dana bos saya ambil, dana BPJS saya ambil, misal ini contoh. Ada orang yang saya ambil dana BPJS-nya, gara-gara itu dia harusnya tercover dengan dana itu, mati. Ya karena tidak bisa tercover, dananya udah saya makan. Dana bos, ada orang yang harusnya bisa sekolah jadi nggak sekolah, bodoh. Lalu bodoh dia ngemis, lalu setelah ngemis dia ngelem, narkoba, terus panjang dosanya itu. Saya sebagai pemimpin tanggung jawab. Kemarin, pertemuan kemarin, masih ingat nggak pengakuannya Umar bin Khattab ketika jadi pemimpin? Kalau ada jalan yang rusak, gara-gara jalan yang rusak itu ada onta yang jatuh, karena rusaknya jalan itu berlobang, maka saya Umar sebagai khalifah akan diminta pertanggungjawabannya di hari akhirat. Itu onta jatuh, Umar jadi pemimpin. Bayangkan sekarang itu dana renovasi jalan itu, kalau saya makan, saya sebagai pemimpin, wah, nggak tanggung itu. Mudah-mudahan pemimpin kita diberi keistiqomahan. Karena berat jadi pemimpin itu, jangan disumpah-sumpah lagi, didoakan. Kalau kita jadi pemimpin belum tentu juga kuat. Sekarang kuat karena ya belum ada yang dilihat. Kalau jadi pemimpin, orang datang ngasih proyek, ngasih gratifikasi, wah, bukan hijau, ungu mata kita ngelihatnya, Bu. Ya. Oke, kita lanjut. Hadis yang, jadi nanti begitu. Nah, orang yang di pengadilan dunia, di mahkamah dunia, diputuskan oleh hakim dengan tidak adil, nanti diadili ulang oleh Allah di mahkamah kiamat nanti, di hari akhir, sampai digambarkan oleh Nabi, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Kalau ada di dunia ini kambing yang kepalanya pelontos kagak punya tanduk, pernah ditanduk di dunia sama kambing yang punya tanduk, nanti mereka kambing yang ditanduk di dunia ini yang nggak punya tanduk dikisos sama Allah. Yang bertanduk di hari kiamat dikisos, tanduknya dihilangkan, dikasih ke kambing yang nggak punya tanduk di dunia, suruh nanduk lagi. Setelah mereka saling kisos, ini populer riwayat ini. Sebenarnya ada sambungan lagi riwayat ini, diceritakan oleh Nabi. Setelah kambing ini saling kisos, yang nanduk di dunia ditanduk ulang, mereka kemudian Allah berfirman, jadilah kamu debu. Setelah selesai semuanya kisos, mereka kemudian jadi debu, sirna. Nah, jadi begini, umat manusia nanti sebelum kita dikisos di hari akhirat, sebelum kita ini saling bales-balesan, kita dipertontonkan dulu kambing, sapi, ayam, binatang dulu nih saling kisos. Binatang dulu. Itu semua dikisos. Nah, kita sebelum dikisos ngeliatin binatang dikisos. Setelah binatang dikisos jadi debu. Ketika jadi debu itu, orang-orang kafir lalu mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Direkam sama Al-Quran surah 40 ayat 40 surah An-Naba. Apa artinya? Ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu begini gue lebih bagus jadi debu dah. Nah itu ceritanya begitu. Ya laitani kuntu turaba. Aduhai, kenapa aku gak jadi debu aja ya? Ya laitani, kok aku gak jadi debu? Kenapa harus jadi manusia? Kalau jadi manusia dikisos, enak banget tuh kambing udah jadi debu. Debu kan gak dikisos lagi. Ya laitani kuntu turaba, lebih bagus aku jadi debu. Menyesal kita nanti. Mudah-mudahan bukan kita termasuk orang yang menyesal itu. Lanjut hadis yang ketiga.
Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari anaknya Umar radhiyallahu taala anhuma, namanya Abdullah bin Umar. Ini sahabat yang paling gemar nuntut ilmu nih. Makanya, dan termasuk sahabat yang paling dekat sama Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Makanya orang yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, di kalangan sahabat. Abdullah bin Umar. Ini ada kisah menarik tentang Abdullah bin Umar. Satu ketika kumpul sahabat-sahabat bilang begini, Rasul melarang kita buang air kecil, buang air besar, ngadep kiblat atau ngadep Baitul Maqdis, nggak boleh. Abdullah bin Umar dengar ini lalu kemudian nggak langsung telan. Saya belum punya faktanya. Saya pengen langsung ngelihat Nabi Muhammad buang hajat supaya saya yakin benar-benar boleh nggak membelakangi kiblat. Dan benar, ketika Nabi mau buang hajat, diintip sama Abdullah bin Umar supaya benar-benar hakul yakin. Oh, ini yang dicontohkan Nabi. Tapi para ulama mengatakan boleh jadi ketika Abdullah bin Umar mengintip itu, posisi Nabi masih tertutup auratnya, sedang siap-siap, kira-kira begitu. Dan ketika Abdullah bin Umar melihat posisi Nabi menghadap kiblat, akhirnya ulama nanti beda pendapat apa hukumnya kencing, buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan makruh hukumnya kalau tempatnya terbuka, di hutan, di mana lagi? Ya, di outdoor lah. Tapi kalau tertutup seperti kamar mandi masjid ini misalnya, kamar mandi rumah kita, nggak ada masalah. Tapi alangkah lebih baiknya untuk menghormati kita punya kiblat, kalau kita punya rumah disetel didesain supaya tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi kalaupun sudah terjadi, apa boleh buat? Boleh selagi kamar mandi itu ditutup, bukan outdoor. Ya, bukan WC outdoor. Oke. Nah, Abdullah bin Umar ini sahabat yang saking polosnya nuntut ilmu sampai ngintip Nabi ketika buang hajat. Ini hadisnya cukup panjang, saya singkat saja. Sebenarnya intinya ada di paragraf akhir. Nabi ketika bicara-bicara haji wada, Nabi ngasih nasihat. Salah satu nasihatnya setelah bicara tentang episode Dajjal, Nabi mengatakan, ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha, ala hal ballaghtu? Qalu na'am. Qala Allahumma ishhad thalathan wailakum aw wayhakum unzuru la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ini cerita tentang bagaimana Nabi ngomong sama sahabat, Allah memuliakan darah kamu, daging kamu, harta kamu, memuliakan, mengharamkan itu. Haram itu maknanya bisa dua ya Bu ya, bisa terlarang, bisa mulia. Jadi kalau disebut tanah haram, itu tanah yang dimuliakan, saking mulianya maka kita terlarang melakukan sesuatu yang boleh jadi itu tidak terlarang di tanah yang lain. Paham ya? Saya ulang ya. Haram itu maknanya dua. Yang pertama mulia, yang kedua terlarang. Biasanya sesuatu semakin dia mulia, semakin banyak larangannya. Contoh, kalau saya pengen ketemu ibu atau ketemu bapak pakai kaos, pakai celana, boleh-boleh aja nggak sih? Boleh. Kalau saya ketemu pejabat di kantornya, saya mau ketemu, ada protokolernya nggak? Boleh nggak pakai kaos? Boleh nggak pakai baju acak-acakan? Nggak boleh, ada protokolernya. Harus begini, jamnya begini. Semakin mulia orang, semakin banyak larangannya. Bahkan dibatasi waktunya. Itu tanah haram itu tanah yang mulia, saking mulianya
kita terlarang melakukan beberapa hal tidak sama seperti kita melakukan sesuatu yang boleh di tanah selain tanah haram. Contohnya ya membunuh hewan yang ada di sana, lalu kemudian memetik rantingnya pohon, ya, lalu kemudian fusuk, jidal dan lain-lain, itu tidak boleh. Nah, ini Allah mengharamkan dalam artian memuliakan. Kamu punya darah, kamu punya daging, kamu punya harta. Karena itu janganlah gara-gara harta kamu nanti saling bunuh-bunuhan. Jangan sampai kata Nabi, setelah aku wafat nanti umatku saling bunuh-bunuhan karena berebut harta. Iya. Karena berebut sesuatu yang membuat mereka saling bunuh-bunuhan. Itu lalu kemudian Nabi menanya sama sahabatnya, gimana? Saya sudah sampaikan ini kan? Kata para sahabat, "Na'am ya Rasul." Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah memberikan peringatan kepada sahabat-sahabatku ini." Ini banyak hadis yang modelnya semacam ini. Kalau Nabi mengatakan, "Hal ballaghtu?" Apa saya sudah sampaikan? Atau "Ya Allah, saksikanlah bahwa saya sudah sampaikan." Itu menunjukkan pesan yang ingin disampaikan Nabi itu benar-benar penting. Sampai-sampai ada semacam penegasan seperti itu. Saya lanjutkan sedikit lagi. Hadis yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, "Man zalama qida bi shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardin." Siapa yang memakan hak orang lain meski sejengkal tanah, maka nanti di akhirat yang sejengkal itu akan dibalas, dia harus pikul 7 lapis bumi di hari akhirat. Nah, itu yang siapa yang ngapling-ngaplingin tanah, floating tanah, itu ngukurnya nggak bener, hati-hati. Sejengkal dibalas dengan 7 lapis bumi, kita harus pikul. Ini harusnya tanahnya udah tanah Pemda harusnya udah dapat jalan dari tanah sekian meter. Tapi diklaim sama dia, ini tanah saya nih, padahal nggak bener. Hati-hati. Itu hakut torik, haknya orang berjalan semua. Yang kelima, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yumli liz-zalim fa idza akhadhahu lam yuflidhu." Thumma qara'a, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimatun. Inna akhdahu alimun syadid." Allah biasanya memberikan kebebasan kepada orang yang berbuat zalim sampai-sampai dia lupa dengan kezalimannya. Ketika dia lalai, Allah memberikan azab yang kalau azab itu sudah turun tidak bisa ditolak. Dan azab itu sangat pedih. Boleh jadi satu penduduk yang zalim itu, semua penduduk itu akan dibinasakan oleh Allah. Yang keenam, wa an Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat Nabi, salah satu juru dakwah pada masa Nabi, sering diutus ke sini, sering disuruh safari dakwah untuk berdakwah. Pernah diutus ke Yaman dan lain-lain. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman. Kalau kamu nanti berdakwah ke satu kaum min ahlil kitab, kata Nabi, "Hai Muaz, fad'uhum ila syahadah." Suruh mereka syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu. Yang kedua, kalau mereka sudah mentaati itu, fa inhum ata'u lidzalika fa'alimuhum annallaha qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Suruh mereka salat 5 waktu. Kalau mereka sudah taat salat 5 waktu, qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Suruh mereka sedekah. Kalau mereka sudah mentaati itu, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Jangan zalimi mereka, ya, muliakan harta mereka, ya, karena kalau kalian menzalimi mereka, kalau kamu menzalimi mereka wahai Mu'adz, walaupun mereka mu'alaf mungkin baru masuk Islam, ya, lalu kemudian kamu zalimi dan lain-lain, hati-hati. Doanya orang yang terzalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara lisannya orang yang zalim berdoa dengan dikabulkannya doa itu, enggak ada. Sedikit lagi. Yang ketujuh, dari sahabat Abi Humaid Abdurrahman As-Sa'idi radhiyallahu an.
Ista'mala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azdi yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah. Ini kasus gratifikasi pada zaman Nabi. Jadi Nabi itu pernah disuap. Nabi pernah disogok. Ada seorang sahabat namanya Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah ini tugasnya adalah orang yang mendistribusikan harta zakat. Jadi dia ambil harta dari orang kaya, dia kumpulin, nanti dia lapor ke Rasulullah, ini hartanya ya Rasul. Ternyata setelah dia kutip harta itu, dia datang ke Nabi, apa dia bilang? Hadza lakum wa hadza uhdiya ilai. Ya Rasul, ini kan udah saya kutip nih. Ya udah dah, saya ambil bagian segini, ini buat kamu, ini buat saya. Nabi dikasih gratifikasi, disuap. Faqama Rasul. Nabi berdiri, naik ke mimbarnya. Apa kata Nabi? Nabi tidak sebut nama sahabat itu, tapi Nabi ceramah di depan sahabatnya yang lain tanpa menyebut orang itu. Tapi sahabat tahu siapa yang dimaksud. Ada di antara kalian, dia ini pejabat zakat, tugasnya mengumpulkan harta zakat. Terus, setelah dia kumpulkan, dia comot harta itu, dia bilang kita bagi dua. Sekian buat saya, sekian buatmu ya Rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecewa dengan orang ini, lalu kemudian mengatakan dalam hadis ini, kenapa sih kamu itu enggak diem aja di rumah habis ngumpulin harta zakat? Lalu kemudian afala jalasa fi baiti abih au ummih, kamu pulang ke rumah orang tuamu hatta ta'tiyahu hadiyatuh in kana shadiqan. Tunggu aja hadiahnya kalau benar-benar ada. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih juga ya memang itulah rizki kamu. Kenapa kamu harus comot tanpa sepengetahuan orang lain? Ini bagian saya, ini bagianmu. Wallah, kata Nabi, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqih. Siapa yang memakan hak orang lain, harta orang lain, maka dia akan menghadap Allah. Illa laqiyallah yahmiluhu yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti dia akan menghadap Allah. Dan kata Nabi, fala a'rafanna, aku tidak ingin melihat kalian nanti di hari kiamat. Ahadam minkum laqiyallah, bertemu menghadap Allah, tetapi kalian sambil meminggul onta, meminggul lembu, kambing, meminggul sapi au baqarah. Karena tugas kita aja udah berat nanti di hari akhirat, apalagi sampai minggul kambing, gendong lembu, sapi. Ini apa namanya? Kecaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak lagi hadisnya ini sebenarnya, tapi waktu kita terbatas. Ya. Ada lagi nanti di hadis nomor 10 kalau saya nggak salah. Ada sahabat Nabi namanya Kirkiroh. Ini beda lagi nih. Kalau yang tadi kasus gratifikasi, ini kasusnya OTT, operasi tangkap tangan. Ada sahabat Nabi namanya Kirkiroh. Dia ini terbunuh di medan perang jihad. Menurut kacamata sahabat, ini syahid ini, terbunuh, dia mujahid. Kata Nabi, Kirkiroh nggak jadi masuk surga. Kenapa? Dia ada di neraka, kata Nabi. Sahabat bingung, loh dia ini kan mati di medan perang, kok bisa di neraka? Sahabat cari tahu, ternyata Kirkiroh itu mencuri mantel dari tawanan perang tanpa sepengetahuan komando perang. Jadi OTT, operasi tangkap tangan. Nabi langsung tahu dan Nabi bilang, huwa finnar, dia di neraka. Kirkiroh. Ini ternyata banyak kasus-kasus korupsi juga pada zaman Nabi. Hadis-hadis ini memberikan informasi kepada kita. Salah satunya adalah hal yang terkait dengan harta. Banyak juga dengan pribadi. Salah satunya, saya tutup nih dengan cerita ini. Ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Satu ketika Abu Bakar As-Siddiq ngobrol-ngobrol dengan sahabat yang lain. Masya Allah, saya lupa nama sahabatnya. Ngobrol, ketika ngobrol, ya namanya kita ngobrol, berteman, mungkin ada sakit hati, tersinggung dan lain-lain. Sahabat ini sakit dengan omongan Abu Bakar, sekelas Abu Bakar loh.
orang yang lembut, santun, dijamin masuk surga. Maka kata sahabat yang tersakiti hatinya, wahai Abu Bakar, beberapa omonganmu membuat hatiku sakit. Lalu aku tidak akan membalas rasa sakitku ini, tidak akan membalas. Kata Abu Bakar, balaslah saya, hina saya lagi, bayar harga dirimu yang sudah tercabik tadi dengan menghina harga diri saya. Kata sahabat ini, saya nggak mau. Terus gimana caranya biar kita halal lagi? Rasul datang, ada apa nih ribut-ribut? Diceritain begini ya Rasul, Abu Bakar nyakitin saya, omongannya begini. Tapi saya nggak mau balas. Kata Rasulullah, benar, jangan dibalas. Tetapi doakanlah Abu Bakar, mudah-mudahan Allah mengampuni lisannya. Mendengar sabda Nabi, Abu Bakar menangis. Itu untung yang disakiti sesama sahabat. Bayangkan kalau sesama kita yang bukan sahabat Nabi pernah nyakitin orang, dia nggak terima, hatinya tipis, kecil, lalu kemudian dia baper, doanya bukan mengampuni, ya Allah, balas orang itu. Bayangkan itu. Nah, ini kisahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu barangkali, bapak-bapak. Ada? Kalau enggak ada kita tutup. Live nih Ustaz, streaming live. Ada Bu, Pak? Karena sesi pertanyaan berbarengan dengan pembagian nasi kotak, jadi agak susah. Ya, ini sudah pembagian nasi kotak di sini, jadi agak susah memang itu konsentrasinya. Oke, karena itu kita tutup saja dengan doa makan. Kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka qulta fi kitabika ud'uni astajib lakum. Ha nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka sami'ud du'a. Allahumma ya man lahul asma'ul husna was sifatul ulya bihaqqi kun fayakun. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubik min su'il khatimah واختم لنا بحسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثنا ورفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد الإسلام والمسلمين في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Doa makan sendiri-sendiri. Saya mungkin bulan depan Ustadz masih di kampung. Artinya kalau minggunya mana tahu masih di kampung, ya. Boleh nggak minggunya di minggu? Sangat bisa. Nanti kita berkabar aja Ustadz. Iya nanti. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan istiqomah selalu membimbing kita dengan kajian-kajiannya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini temanya tentang zalim dan bahaya dari zalim itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat zalim. Terima kasih Ustadz. Dan catatan yang sudah Bapak Ibu pegang, hari ini kan hadisnya lumayan banyak, itu ada 22 hadis ya. 222.
baru berapa hadis itu yang dibahas. Sisanya masih ada 19 hadis. Silakan dikaji sendiri, dibaca sendiri, dikaji sendiri. Pada intinya adalah ini uniknya, sangat fenomenalnya luar biasa nih kitab kitab Riyadhus Shalihin. Jadi setiap Imam Nawawi membuat tajuk dalam kitab Riyadhus Shalihin selalu pertama diawali dengan ayat Al-Quran, kemudian disandingkan dengan hadis-hadis yang sahih. Maka silakan bisa pelajari sendiri. Insya Allah next kita akan ketemu di bulan Desember, masuk ke bab 27 langsung, ya Ustaz ya. Iya. Dan iya. Sudah terwakilkan. Iya, sudah. Jadi hadis-hadis itu semua sama intinya. Jadi larangan berbuat zalim dan bahayanya di situ. Terima kasih Ustaz. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terakhir saya minta doanya. Mertua saya meninggal dunia. Ini malam ke-6 tahlilannya. Saya lupa juga kasih informasi kemarin. Mertua perempuan saya, saya minta keikhlasan doanya. Kita sama-sama baca Al-Fatihah untuk beliau. Wa nakhussu khususan khassatan ila ruhi ummi Hajah Tati Kusmiyati binti Haji Abdul Qadir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrimna nuzul madakh. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'da wa ighfir lana wa laha. Wa sallallahu wasallam ala rabbil alamin. Qabul insyaallah. Terima kasih atas keikhlasan doanya. Jadi saya tadi di awal rencana tapi lupa saya. Sakitnya memang sudah menahun, stroke. Wafatnya jam 4 sore hari Senin kemarin, Ustaz Salim di Bogor. Jadi makanya saya juga langsung pamit nih Ustaz. Biasalah malam-malam kita tahlilan, jadi bantulah keluarga-keluarga bantu. Jadi kayak gitu. Itu saja barangkali. Ya, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin. Makasih.